Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Enda Dwi Astuti dari jurusan TAUD IAIN Metro ingin mengenalkan tentang metode pengembangan bahasa anak usia dini. Nah, di sini ada banyak sekali metode pengembangan bahasa anak usia dini. Untuk yang pertama, kita lihat dulu tentang pengertian perkembangan bahasa. Apa itu perkembangan bahasa? Perkembangan bahasa itu merupakan dalam bahasa Inggris berarti language. Dalam bukunya, Berko Gleason mengungkapkan bahwa bahasa itu sama dengan berbicara atau ungkapan untuk komunikasi dengan orang lain. Nah, jadi bahasa atau bicara ini merupakan bentuk komunikasi yang paling efektif, penggunaannya paling luas dan paling penting. Berbicara merupakan alat komunikasi terpenting dalam berkelompok. Anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kemudian bertambahnya kosakata yang berasal dari berbagai sumber menyebabkan semakin banyak perbendaharaan kata yang dimiliki anak. Sementara pengertian perkembangan atau dalam bahasa Inggrisnya development merupakan suatu proses yang pasti dialami setiap individu. Perkembangan ini adalah bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan dan sistematis. Jadi perkembangan bahasa anak ini akan didapatkan dengan seiring berjalannya usia pada anak. Nah, di sini ada perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa anak yaitu pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak-anak. Ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya, agar dapat berbahasa dengan baik dan lancar, anak-anak memerlukan latihan yang intensif dan bertahap. Nah, perkembangan bahasa anak ini ditandai oleh suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari bunyi-bunyi atau ucapan yang sederhana menuju tuntunan yang lebih kompleks. Perkembangan bahasa anak itu dipengaruhi oleh bakat bawaan, lingkungan, atau faktor lain yang menunjang, yaitu perkembangan fisik dan intelektual anak. Nah, di sini perkembangan bahasanya anak itu diiringi semakin meningkatnya usia anak. Jadi anak memiliki rangkaian kesatuan yang bergerak dari bunyi-bunyian yang dimiliki oleh anak seperti bergumam, menangis, kemudian ke ucapan yang lebih sederhana menuju tuntunan yang lebih kompleks. Nah, di sini ada tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Nah, tahap perkembangan bahasa anak itu ada 4. Yang pertama yaitu 1, tahap pralinguistik yaitu 0 sampai 12 bulan. Nah, di sini anak menghasilkan bunyi-bunyi yang belum bermakna seperti menangis, kemudian berupa huruf vokal atau konsonan tertentu tapi tidak mengacu pada kata atau makna tertentu. Nah, di sini atau bisa disebut tahap bayi 0 sampai 12 bulan. Bayi hanya mampu mengeluarkan suara tangisan atau bergumam. Kemudian para peneliti juga mengatakan bahwa lingkungan memberikan halangan tentang apa yang dirasakan oleh bayi. Jadi, tangisan itu sudah mempunyai nilai komunikatif karena bahasa bayi memang 0 sampai 12 bulan itu melalui menangis. Kemudian ada tahap satu kata yaitu 12 sampai 18 bulan. Nah, pada masa ini anak sudah mulai belajar menggunakan satu kata yang memiliki arti yang memiliki seluruh idenya. Satu kata mewakili satu atau bahkan lebih fase kalimat. Nah, di sini memahami makna kata yang diucapkan anak pada masa ini tidaklah mudah karena anak satu kata itu mewakili atau bahkan lebih frase untuk kalimatnya. Jadi di sini anak masih terbatas sehingga belum memungkinkan mengekspresikan ide atau perasaannya secara lengkap. Jadi sangat terbatas masihan. Kemudian yang ketiga itu ada tahap 2 kata yaitu 18 sampai 24 bulan. Pada masa ini kebanyakan anak sudah mulai mencapai tahap komunikasi 2 kata atau kata-kata diucapkan ketika masih tahap 1 kata kemudian dikombinasikan dalam ucapan-ucapan pendek tanpa menunjuk kata depan atau bentuk-bentuk lainnya yang seharusnya digunakan. Kemudian pada tahap ini 2 kata ini anak mulai mengenal berbagai makna kata tetapi belum dapat menggunakan bentuk bahasa yang menunjukkan jumlah, jenis kelamin, dan waktu terjadinya peristiwa. Nah, yang keempat itu ada tahap banyak kata. Di sini 3 sampai 5 tahun. Nah, pada tahap ini usia 3 tahun anak semakin kaya dengan perbendaharaan kosakata.
mereka sudah mulai mampu membuat kalimat pertanyaan, kemudian pernyataan negatif, kalimat majemuk, dan bentuk-bentuk kalimat lainnya. Karena semakin berkembangnya usia anak, kemudian diiringi dengan stimulus yang ada, maka tutur kata anak dan kosakata anak yang diketahuinya akan semakin meningkat. Nah, di sini kemudian ada metode pengembangan bahasa anak usia dini. Nah, di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu metode karya wisata. Di sini karya wisata bagi anak yaitu memperoleh kesempatan untuk mengobservasi secara langsung. Jadi anak dapat mengetahui berbagai macam hal yang baru ia ketahui itu secara langsung. Anak dapat mengembangkan komunikasinya seperti bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi, kemudian menunjukkan sesuatu yang nyata. Anak kan jadi rasa ingin tahunya semakin tinggi. Di sini ada berbagai macam kunjungan yang dilakukan anak seperti ke perpustakaan, ke kebun binatang, kepolisian, dinas pemadam kebakaran untuk menginspirasi anak dalam mengembangkan cita-citanya selain mengembangkan bahasanya. Kemudian di sini ada metode sosiodrama. Nah, metode sosiodrama atau bermain peran ini anak dikatakan sama halnya dengan bermain. Sosiodrama itu memerankan beberapa peran dalam satu cerita yang menunjukkan kerjasama di antara para pemainnya atau para pemerannya. Biasanya kegiatan ini dikemas sebagai kegiatan pentas akhir tahun. Nah, di sini pengembangan bahasa anak sangat dikembangkan karena di sini anak bermain dengan peran yang ia mainkan, kemudian menekankan tanggung jawab antara individu dan kerjasama antara kelompok. Jadi di sini pengembangan bahasa juga mengembangkan aspek-aspek lainnya. Kemudian yang terakhir ada metode proyek. Nah, metode proyek ini lebih ke anak mengajikan pengajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah. Kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahan secara keseluruhan dan bermakna. Metode ini melatih anak bekerja sama antara 3-4 anak. Jadi guru memberikan suatu masalah untuk dipecahkan bersama-sama dengan teman-teman anak. Jadi anak dapat mengembangkan bahasanya antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kemudian ketika anak tidak tahu, anak akan bertanya kepada gurunya. Jadi di sini anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Bertambahnya kosakata yang berasal dari berbagai sumber menyebabkan semakin banyak perbendaharaan kata yang dimiliki. Anak mulai menyadari bahwa komunikasi yang bermakna tidak dapat dicapai bila anak tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang lain, sehingga hal ini mendorong untuk meningkatnya pengertian dan keterampilan berbahasa anak. Nah, demikianlah pemahaman materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.